Koalisi Indonesia Bersatu bubar. Pertama, Partai KIB, yakni P3 bermanuver mendukung pencalonan Ganjar Pranowo, atau ikut koalisi PDI Perjuangan. Partai Golkar pun akhirnya mendekati Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, atau KKIR yang diinisiasi Gerindra dan PKB. Kini kian jelas peta perpolitikan jelang pendaftaran Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Fadly Harahap menuturkan, langkah politik dua partai dari KIB, baik Golkar dan PPP makin memperjelas jumlah pasangan Capres-Cawapres yang ikut dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Melihat perkembangan manuver elit politik akhir-akhir ini. Setelah PPP menyatakan sikap mengusung Ganjar Pranowo dan Golkar mulai merapat ke KKIR, maka dapat diperkirakan tiga pasangan calon akan ikut bertarung, Ganjar, Prabowo, dan Anies, kata Fadly Harahap, Jumat, 5 Mei 2023. Dia mengatakan setelah P3 juga ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, maka dengan sendirinya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bubar. Sikap P3 yang ikut PDIP tentunya membuat kapal KIB pecah, sekocinya mencar-mencar. Apalagi Golkar sebagai nahodanya mulai oleng dan memilih mendekat ke KKIR, kata Fadly. Fadly menduga parpol yang tergabung dalam KIB akan mencari perahu yang lebih besar dan dapat mengakomodir kepentingan kelompoknya. Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Kalau P3 sudah memastikan sikap ikut bersama PDIP dan Golkar sudah merapat ke KKIR, maka PAN tinggal menunggu waktu, ujarnya. Melihat gelagat elit PAN dan berbagai pernyataannya, Fadly menilai partai berlambang matahari itu akan merapat ke barisan PDIP dan PPP, PDIP, P3, dan PAN akan mengusung Ganjar Pranowo. Gerindra, PKB dan Golkar usung Prabowo. Dan terakhir Demokrat, Nasdem, dan PKS usung Anies, pungkas Fadly. Kita berdua berbicara koalisi besar. Dan koalisi besar itu membutuhkan koalisi inti. Dan koalisi inti itulah yang hari ini kita duduk bersama, di mana koalisi inti ini antara Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kami merasa tadi malam bertemu Bapak Presiden dan 6 partai yang lain, dan terkait dengan visi pembangunan ke depan, diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa 13 tahun ke depan ini adalah masa persimpangan jalan antara Indonesia menjadi negara maju atau berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah. Nah, oleh karena itu hari ini direspons dengan pertemuan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar bahwa kita siap untuk menjadi inti daripada menjaga pembangunan ke depan dan juga untuk melakukan komunikasi politik terhadap partai-partai yang memang ingin melanjutkan program ke depan agar kita tidak jatuh menjadi negara berpendapatan rendah. Saya sangat percaya Partai Golkar punya pengalaman, PKB punya sejarah, Partai Golkar juga punya sejarah. Kebersamaan yang diawali oleh KIB maupun KKIR ini menjadi sangat strategis posisi PKB dan Golkar sebagai inti koalisi. Karena kedua partai ini sejarahnya panjang, pengalamannya sangat banyak di dalam proses berbangsa dan bernegara. Kami bersepakat untuk terus saling bersinergi. Oleh karena itu kerjasama selama ini sangat memuaskan bersama Partai Golkar baik di DPR maupun bersama-sama di kabinet pemerintahan Pak Jokowi. Kalau kerjasama sama Golkar itu istilahnya selalu membahagiakan semua pihak untuk apa? Untuk cepat maju bersama-sama, untuk saling menjadi sinergi satu dengan yang lain sesuai dengan potensi kita masing-masing.